Tuhannya trauma kali menghadapi manusia ya. Sama polisi kayaknya trauma gitu. Pernah digebukin dulu ya. Oh, abang kan punya roh Tuhan dalam dirinya. Tuhannya kau tiga kena lagi. sipilis, otakmu sungsang. Waduh, waduh saya dibilang kena sipilis, tahu abang? Bang, gak usah marah bang, santai bang, santai. Enggak, saya kasihin lihat kau. Bang, usir dulu Tuhan dalam dirinya bang, biar saya debat sama abang. Soalnya kalau ada Tuhan dalam diri abang, saya debat nanti Tuhan abang kalah, malu Tuhan abang. Debatnya kalah sama saya. Coba, Tamu sungsang. ya, coba keluarkan Jadi, dulu Tuhan dalam dirinya. Penyakit sipilis, cek dulu. Iya. Bang, coba abang suruh dulu Tuhan yang kalau udah keluar Tuhan dalam dirinya saya siap nih. Coba, sudah siap belum? Tuhannya udah keluar belum? Gak perlu. Enggak bang, kalau saya debat sama orang Kristen yang ada Tuhan dalam dirinya bang, saya nggak enak bang ketika saya menang debat, nanti saya menang debat lawan Tuhannya Kristen, saya nggak enak ya bang. Coba saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bukan cara berpikirnya dan perbaiki cara berpikirnya supaya tidak lagi menjadi anak domba, melainkan menjadi anak manusia. Jadi yang ada sekarang ini mungkin tidak tepat dikatakan rekan dialog karena sudah nggak ada lagi ya yang normal ya, yang di TikTok ini jarang yang normal. Kalau di Zoom sama di StreamYard dulu masih ada yang normal tuh. Setidaknya normalnya bukan karena teologinya ya, tapi normalnya itu bisa diajak ngobrol gitu. Setidaknya ada TikTokan kalau ngobrol. Kalau sekarang banyak yang nggak normal yang di TikTok ini. Apakah karena saking terguncangnya iman mereka atau saking tidak mampunya membela keyakinan sehingga banyak yang naik ke atas ini rata-rata itu tantrum, kejang dan ayan. Apakah mereka kena ambeien? Kita nggak tahu. Mungkin ada penyakit bawaan yang mereka bawa sehingga mereka banyak yang kejang dan ambeien. Saya nggak ngerti ya, tapi nggak masalah. Hari ini kita akan diskusi dengan cara seperti biasa ya, dialektika menggunakan pendekatan tekstual, kontekstual, dan faktual. Maksudnya apa sih? Pendekatan tekstual itu artinya adalah kita membaca secara teks dulu ya, kita membaca secara teks literatur. Nah, karena kita rakyat Indonesia, kita menggunakan terjemahan bahasa Indonesia dulu.
Nah, nanti mengeluarkan makna dari teks-teks tersebut kita ikuti kaidahnya. Contoh kalau Islam itu kan tidak pakai bahasa Indonesia tuh, pakai bahasa Arab. Maka kita akan mengajarkan saudara kita Kristen bagaimana cara memahami ayat Quran. Metodenya dulu. Ya, bukan pemahamannya, karena kalau pemahamannya tentu orang Kristen nggak ngerti lah. Teman-teman kita Kristen aja masalah bahasa Indonesia aja mereka sulit paham, gimana coba dengan bahasa Arab, terlalu tinggi bagi mereka. Membedakan kekal dan mati, Tuhan dan manusia, itu aja mereka masih kesulitan sampai detik ini, ya. Nah, lanjut. Proses selanjutnya atau metode yang akan kita lakukan di sini adalah pendekatan secara faktual. Apa sih faktual itu? Maksudnya adalah pembuktian. Pertama kita baca dalilnya. Tertulis di dalilnya itu bahwa Yesus adalah Raja Damai. Nah, itu kan klaim. Nah, maka kita lihat nih, apakah betul sejak Yesus ada telepon bentar ya, bentar teman-teman. Nah, jadi justru kita mengajak mereka ini mengikuti pendekatan ilmiah. Yang paling dasar itu adalah pendekatan tekstual, kontekstual, dan faktual. Kecuali mereka adalah orang yang punya kemampuan melakukan pendekatan secara ilmu linguistik, ya, menggunakan bahasa asli, baru kita bisa maju diskusinya. Saat ini kita dalam masih di bawah, maksudnya rendah sekali memang, ya, kita masih di bawah nih. Maksudnya tuh kita kayak guru PAUD. Guru PAUD tau kan, guru PAUD mengajarkan ini lo X, ini lo Y, ini 1, ini 2. Saat ini tuh kita tidak beranjak dari situ. Selalu saja kita mengulang-ulang untuk mengajarkan saudara kita yang beragama Kristen ini untuk bisa membedakan Tuhan dan manusia, sehingga tidak menyembah Tuhan. Itu saja yang selalu kita lakukan. Tapi tidak masalah teman-teman, kita tetap harus menghargai mereka sebagai manusia. Kita tetap harus memanusiakan manusia dan tidak boleh mengolok-olok mereka, karena ternyata memang berdosa. Dalam sebuah riwayat hadis, barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, finnar. Jadi kita harus menghargai mereka sebagai manusia. Mereka itu sebenarnya ada yang salah, ada yang tidak salah. Oke. Maksudnya yang tidak salah gimana? Mereka dilahirkan dari rahim orang kafir, itu bukan kesalahan mereka. Tetapi mereka ditakdirkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah lahir dari rahim orang kafir. Kenapa? Hikmahnya sebagai ladang amal dan dakwah kita. Nah, nanti mereka sudah, kalau mereka bisa dikatakan salah ketika mereka tidak mampu membantah apa yang kita sampaikan. Mereka tidak lagi bisa membantah kebenaran yang kita sampaikan. Tapi mereka membantahnya, maka mereka sudah salah. Gitu ya, seperti itu. Jadi belum semua mereka itu yang salah. Ada yang mereka selama ini tuh di umur 20-an baru tahu bahwa kitab mereka itu karangan manusia, bahwa Tuhan mereka tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, bahwa apa yang mereka imani semua ini selama ini tuh tidak pernah diajarkan oleh siapa yang mereka sembah. Jadi mereka belum mencari tahu tuh, ya. Usianya udah 20 aja, udah 25 aja. Dan kemudian Allah mempertemukan mereka dengan kita. Mungkin di awal karena mereka sudah terdoktrin dari kecil bahwa itu Tuhannya mereka, lalu ada ketersinggungan, ketegangan emosi. Melihat kita membongkarkan, menyadarkan bahwa apa yang mereka imani selama ini itu keliru. Maka ketika mereka bereaksi di awal dengan egonya, marah, murka, mencaci, menghujat, selayaknya kita tidak perlu marah besar dulu. Ya, kita harus terima dulu kemarahan mereka. Itu kan konsekuensi menyampaikan kebenaran, seperti para nabi kan begitu. Ya, kemarahan mereka kita maklumi. Tetapi ketika mulai mereka bertindak zolim kepada kita, baru kita boleh bertindak juga. Karena kan kita tidak menyerang mereka secara fisik, kita menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka imani selama ini itu keliru. Maka tugas kita adalah menyampaikan, bukan memaksakan. Setelah pas kita kemudian menyampaikan mereka menolak, maka kita tidak wajib untuk membuat mereka paham lagi. Berlepas kita dari tanggung jawab kita untuk menyampaikan. Nah, itu ya motivasi mensrea kita selama ini berdiskusi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum susu Milo teman-teman, enak. Tes, halo. Oke, suara bagus. Nah, tema kita kali ini adalah tema sebuah
pendekatan tekstual dan kontekstual serta faktual. Yesus itu Muslim itu ada secara tekstual. Pertama, dia menyatakan sikap tunduk patuh kepada Tuhan pencipta alam di banyak ayat. Dan dia memperkenalkan Tuhan yang benar. Maka dia mengajarkan ajaran berserah diri yang disebut dengan Islam. Dia sendiri seorang yang berserah diri kepada Tuhan yang benar yang disebut Muslim. Secara tekstual kita bisa menemukan banyak ayat di dalam Bible versi terjemahan LAI. Yang kedua, secara kontekstual, memang Yesus dalam pandangan orang Kristen adalah hamba Tuhan yang mengikuti semua perintah Tuhan yang diutus oleh Tuhan sendiri. Tetapi doktrin Kristen menyatakan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, artinya ada ketegangan secara pandangan nih, ada kontradiktif maksud saya. Di satu sisi dia dikatakan sebagai hamba Tuhan, di satu sisi dia dikatakan Tuhan itu sendiri. Kalau ada hamba Tuhan, maka secara ontologik tidak bisa dikatakan Tuhan, karena dia sendiri adalah hamba Tuhan. Ya, dia adalah hamba Tuhan. Kata hamba Tuhan tidak perlu dikatakan kepada dia, karena dia sendiri adalah Tuhan. Nah, maka secara faktual kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu agamanya Islam. Secara tidak langsung kita mengetahui bahwa teman-teman kita Kristen menyembah orang Islam. Ya, orang Kristen di dunia yang menyembah Yesus secara tidak langsung, baik pendekatan tekstual, kontekstual, dan faktual, itu menyembah orang Islam. Ya, menyembah hamba Allah. Dan itu memang tertulis di terjemahan LAI bahwa Tuhan yang diperkenalkan Yesus adalah Allah. Yesus dibangkitkan Allah, Yesus dimatikan Allah, Yesus diutus Allah. Maka secara tidak langsung baik tekstual, kontekstual, dan faktual memenuhi unsur bahwa Yesus itu Muslim dan Kristen penyembah orang Islam. Itu ya. Kita sama Yesus itu setara, sama-sama hamba Allah ya. Tapi kita sama orang Kristen tidak setara dalam pandangan doktrinal, karena orang Kristen itu penyembah manusia beragama Islam, seperti itu. Oke, saya naikin satu-satu ya. Tolong yang naik adalah pastikan Muslim. Tolong yang naik pastikan non Muslim. Kalau Muslim saya langsung turunkan ya, nggak usah panjang kali lebar ya. Maaf ya, saya ndak nanti buang-buang waktu kita. Legenda agamanya. Halo Pak Suharlan. Halo juga. Ya, silakan perkenalkan nama dan agamanya. Oh, saya agama Islam. Ada keperluan naik ke atas ini apa Pak? Ya, cuman mau dengar aja. Oke, di bawah ya Pak ya. Ya, sama-sama ya. Oke. Oke, assalamualaikum Pak, sehat selalu. Halo, Stars agamanya? Halo, Start agamanya apa? Islam Muslim. User agamanya? Katolik. Oke. Bapak bisa buka kamera Pak? Aduh, lagi error ini. Apa sih? Oh, lagi error ya? Ya, ya. Oke, nggak masalah Pak. Apa kabar Pak? Apa kabar Bapak? Sehat? Halo Pak User, silakan dibuka mikrofonnya Pak. Kita mulai ngobrol diskusi. Oh, mungkin lagi persiapan ya. Oke, persiapkan dulu Pak device-nya, nanti baru buka mic ya. Interupsi saja kalau sudah bisa ngobrol.
Halo Pak. Pak Yusuf sudah bisa Pak? Belum bisa tuh. Oke. Kalau sudah bisa nanti sampaikan saja. Oke, kita lanjut ya. Mengatakan Yesus Muslim sebenarnya tidak ada unsur penghinaannya, tetapi ini adalah kesimpulan yang bertentangan dengan keyakinan Kristen. Karena orang-orang Kristen menganggap agak ambigu ya, ada yang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, ada yang mengatakan Yesus bertuhan tanpa tahu agama apa, itu agamanya apa. Nah, sementara yang namanya sistem kepercayaan itu disebut dengan agama, dan Yesus tidak punya sistem kepercayaan. Nah, berdasarkan pembelajaran saya secara tekstual, kontekstual, dan faktual, Yesus itu terindikasi beragama Islam. Maka saya membuat pernyataan bahwa Yesus itu beragama Muslim dan orang Kristen menyembah orang Islam. Pada akhirnya konsekuensinya seperti itu. Mungkin kalau didengarkan oleh saudara kita Kristen, mereka akan tidak senang dengan statement saya. Masalahnya itu hasil belajar gitu loh, hasil belajar yang harus saya sampaikan karena ada kepentingan dakwah di sini untuk menunjukkan bahwa dengan menyembah manusia yang berserah diri kepada Tuhan sama saja menyembah orang Islam. Seperti itu ya. Jadi saya di sini tidak mengajak bertengkar, tapi saya mau mengajak berdiskusi, berpikir, merenung dan juga mengamati. Baik teman-teman, ini dia kita kasih intro yang manis dulu ya. Oke, Bapak nanti kalau sudah bisa naik lagi aja ya. Oke, mungkin Bapak tadi device-nya tidak mendukung ya, sehingga Bapak tersebut agak kesulitan mungkin. Nggak apa-apa teman-teman. Kadang orang pertama sekali naik dalam TikTok ini memang agak kesulitan karena ada ada yang tidak terlalu menguasai aplikasi TikTok. Ya, ada yang seperti itu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Halo, Ida Rosanti, Bunda, Ibu Ida Rosanti. Oke, saya turunkan dulu ya. Halo Liquin. Maaf nih terpencet. Oke, it's okay, nggak masalah. Makasih udah tap-tap layar ya. Biasanya yang terpencet itu karena mereka tap-tap layar, jadi mereka nggak sengaja naik ke atas. Ya. Halo Mas Ribut. Halo Mas Ribut. Ya, halo Bu. Agamanya Bang? Muslim juga sih, cuman Oke. nggak usah dinaikkan gitu. Oke. Saya Mungkin tap-tap layar mungkin ya, kepencet nggak sengaja. Halo Pak Jalil pakai. Halo, oke. Mungkin ini kayaknya banyak yang kepencet ya, banyak yang tap-tap layar terus kepencet sepertinya, nggak sadar bahwa minta naik ya. Tapi saya nggak tahu nih. Saya nggak bisa membedakan dong mana yang nggak sengaja, mana yang sengaja. Halo Pak Yulianto. Halo. Pak Yulianto. Oke, kayaknya nggak sengaja lagi nih. Nah, tabung gas apa benar Ancus Dom anak umur 3 tahun itu tidak benar, itu fitnah ya, itu tidak ada dan Islam tidak diizinkan untuk memfitnah. Tidak ada literasi baik asli ataupun palsu, tidak ada literasi baik dari primer, sekunder, tersier yang menuliskan bahwa Tuhannya orang Kristen pernah melakukan perbuatan itu, tidak pernah ada. Dan ini kalau terus dihembus-hembuskan ini sama dengan fitnah. Ya, dan ini akan memancing keributan di ruang dialektika atau ruang sosial kita beragama. Karena ini bukan pernyataan benar, ini pernyataan yang betul-betul keliru dan tidak benar ya. Saya sendiri menentang pernyataan seperti itu. Karena kita Islam itu diajarkan bicara bicara benar, bukan bicara yang keliru dan kemudian yang pembicaraan keliru itu dilemparkan atau menjadi syubhat, ya. Seekor muha monyet kenapa dijadikan rob?
Yang pertama, menista Nabi Muhammad SAW tidak membuat agama kamu menjadi baik, dan menista Nabi Muhammad SAW tidak membuat Nabi Muhammad itu hina, saudaraku. Ya, kamu menghina Nabi Muhammad dengan menghina Yesus. Oh ya, halo Banjar, oke? Agamanya apa? Oke, kita turunkan ya. Dengan menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghina Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, itu pertama tidak memperbaiki peradaban, tidak menambahkan wawasan, tidak membuat kamu terlihat pintar, dan tidak membuat kamu terlihat benar, dan tidak menjadikanmu sebagai orang benar. Menghina tokoh-tokoh seperti Nabi Muhammad dan Yesus, bahkan Pak Presiden sendiri, itu tidak membuat kamu menjadi orang yang intelek, tapi menunjukkan betapa kamu adalah orang yang tidak pantas disebut sebagai orang. Karena yang namanya orang punya kognitif, punya yang namanya parameter etika moralitas, ya. Pembicaraan kita itu ada sebab dan ada akibat. Kalau tidak ada sebab, tidak ada angin, tidak ada hujan, kalian menghujat, maka memang kalian penghujat sejatinya. Artinya, kalau kalian Islam, kalian adalah orang yang patut diwaspadai. Kenapa? Tanpa sebab saja kalian menghujat sembahan orang lain. Bagaimana kalau ada sebab? Nanti tentu kalian akan melakukan tindakan-tindakan ekstrim yang merugikan orang lain. Maka kalian merugikan agama Islam sebenarnya. Jadi saya termasuk orang yang terang-terangan menolak dan menentang siapapun mereka, baik Islam ataupun non-Muslim, sengaja menghujat sembahan orang lain atau tokoh-tokoh yang dimuliakan oleh orang lain, maupun agamanya Islam maupun agamanya Kristen. Karena dengan mengucapkan seperti itu, kalian tidak memperbaiki apa-apa, tapi kalian menjadikan asbab kerusakan di muka bumi. Dan kalian tahu di dalam Quran dikatakan orang yang menimbulkan kerusakan di bumi ada tiga, ya, ada tiga di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Ya, kalian baca di ayat ke-27-nya. Orang yang diizinkan oleh Allah menjadi fasik adalah orang yang diantaranya merusak, pekerjaannya merusak. Ya, merusak itu bukan cuma secara fisik saja, pemikiran juga. Orang-orang yang terbiasa menghujat, ternyata kalian di sini hanya datang sebagai Islam yang menghujat agama orang lain. Mohon maaf, saya mohon tinggalkan. Saya nggak mau bersama dengan kalian. Tinggalkan room saya. Saya lebih baik yang nonton cuma 50 orang, 30 orang, tapi ditemani oleh teman-teman Muslim yang takut kepada Allah. Kalau kalian orang Islam tapi kerjaannya menghujat sembahan orang lain di bawah, saya mohon jangan bersama saya. Tidak apa-apa saya tidak berkomunikasi sama sekali dengan kalian. Tidak apa-apa kalian tidak menonton saya. Lillahi ta'ala. Saya tidak mau dibangkitkan bersama dengan kalian nanti. Saya mau dibangkitkan dengan teman-teman saudara-saudara saya netizen yang membela kemuliaan Nabi kita tanpa menghujat agama orang, ya. Seperti itu. Boleh Mbak begini belajar di bawah aja, nggak apa-apa. Halo Pak Edwin. Assalamualaikum, Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agamanya Pak? Muslim dong. Oh iya, silakan. Ada yang mau Rifa, disampaikan? Ya. Saya cuma mau sampaikan kekhawatiran saya untuk orang-orang yang mu'alaf itu. Nanti kan mereka pengajarannya ke arah mana gitu. Kita kan ada khawatir masalah Syiah sama Islam kan. Terus ada lagi yang di Islam di Sunni juga kan banyak pecah. Nanti ada yang pendukung bid'ah atau yang mana yang ikut sunnah. Nah itu tanggung jawabnya sudah mereka jadi mu'alaf diberikan ke yang mana gitu. Itu aja. Itu bukan urusan saya. Jadinya saya nggak punya kapasitas di situ. Saya Menurut tidak saya, punya amanat dari Quran hadis saya, dan saya tidak punya amanat dari undang-undang saya untuk mengurusi para mu'alaf itu. Makanya saya orang yang tidak terlalu banyak mengurusi para mu'alaf, karena ketika mereka memilih menjadi Islam itu perjuangan mereka, bukan perjuangan saya. Dan saya sudah melakukan tugas saya dengan memberikan edukasi secara umum. Nggak mungkin saya by person dengan mereka. Kalau memang Ya, Anda tapi khawatir, kalau- seharusnya bentar. kalau ambo kuliah usul ya, mereka diarahkan kanan bana gitu, Rifa. Nggak apa-apa, Jadi, abang aja. Biko Itu tugas abang. darajanya Kama gitu. Iya, tugasnya terlalu banyak bang. Maaf bang, abang saja yang arahkan mereka, datangi mereka satu-satu, arahkan mereka kepada yang benar. Karena saya terlalu banyak tugasnya. Pertama, saya sebagai perempuan aja tidak ada wajib jihad loh. Ini sudah saya ambil, saya memilih berjihad seperti ini karena ini pilihan saya.
Sebenarnya saya tidak diwajibkan ini. Yang diwajibkan berjihad itu kalian para laki-laki loh. Kalian laki-laki Islam Kalau ini saya di diwajibkan sini, saya Bentar, cuma di sini Bang. cuman mau usul aja Rifa ya. Jadi Nah, ini tolong yang itu saya juga paling jadi ini Bang, perhatian. maaf Bang. Ini Itu yang aja saya nggak- paling nggak sedih mau- dengan orang nggak mau Islam. Kalau berdebat, cuma saya maaf, cuman usulan saya aja. Bang, izin Bang, saya nggak Ya. mau berdebat dengan orang Islam. Mengusulkan itu gampang Bang. Nih, ada dulu rape-rape manci namanya. Ada orang-orang Ya. yang bilang, dengarkan baik-baik Bang. Ini saya kasih pandangan nih. Ada 3 ekor tikus lagi berpikir bagaimana cara supaya mereka tidak dimakan kucing. Maka tikus pertama mengusulkan bagaimana kalau kita bikin kucingnya tidur. Yang kedua mengatakan, wah kita pasang aja kalung di lehernya berbunyi-bunyi, nanti kalau dia datang kan kita dengar tuh, jadi kita waspada. Ide-idenya bagus semua Bang. Ide ketiga tikus ini bagus semuanya, bagus. Masalahnya bukan idenya ini Bang, yang menjalankan ide ini siapa? Nah, saya justru mengusulkan Abang. Ketika Abang memberi usulan, Abang lakukan langsung. Jangan cuma usulan. Kalau saya kan tidak berani Saya di usulin. lingkungan saya lakukan itu ya. Nah, ya Saya sudah bagus di kalau lingkungan saya yang terdekat aja, saya juga Ya, udah bagus. tua, udah di atas 60. Jadi saya lihat Alhamdulillah kalau pemal-pemal gitu. kayak gini, saya itu khawatir. Jadi saya usul itu aja Rifa ya. Ya, alhamdulillah itu sudah Jadi, bagus. iya. Ya, tapi maaf Bang, Jadi, kalau terima saya tidak bisa kasih, ikuti. iya. Saya tidak bisa ikuti karena saya terlalu banyak. Pagi saya harus menjaga kesehatan saya dengan ngurusin diri saya sendiri. Kemudian Iya. saya harus belajar lagi Bang. Saya mau lanjut S2 Bang. Saya masih belajar nih Bang. Jadi saya tidak punya waktu mengurusi para mu'alaf. Karena apa? Setahu saya yayasan mu'alaf udah terlalu banyak. Ya, ada ya GPM, MMCI, MCI, AMCAU, AMCIA, banyak. Jadi saya kalau menambahkan lagi untuk ngurusin mu'alaf nanti saya keteteran gitu loh. Untuk diri saya aja kadang nggak keurus, Iya, iya. saya aja butuh asisten gitu loh. Sama Yonatan juga saya usul gitu juga, saya udah bicara juga. Ya, nggak Jadi, apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ya. apa-apa. Itu ya Saya jawaban segitu saya aja Bang. ya. Ya, saya juga Ya. menjawabnya begitu ya. Saya minta Ya. maaf dengan segala kerendahan hati kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak bisa mengurusi mu'alaf, teman-teman. Saya trauma. Ya. Saya trauma sama para mu'alaf, teman-teman ya. Trauma saya. Oke. Makasih ya, Ya. Bang Edwin ya. Iya, Karena kamu terakhir permisi, teman-teman. yo. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Karena terakhir saya terlalu baik kepada mu'alaf, saya difitnah, teman-teman. Maaf teman-teman ya, ini nggak pernah, saya nggak mau ungkapkan ke publik teman-teman ya. Yang mau fitnah saudara Islam saya sendiri. Saya dituduh berzina sama mu'alaf teman-teman. Saya minta bukti nggak dikasih. Kalian nggak tahu rasanya jadi saya loh. Baik sikit langsung disalahpahami. Baik sikit aja. Jadi saya nggak bisa, saya perempuan. Saya tidak boleh terlalu baik, terlalu akrab dengan laki-laki manapun. Kalau perempuan saya sudah lakukan itu. Ada namanya Ibu Sinta kemarin. Saya kasih sama Ibu Sinta. Ibu Sinta kalau mau bertanya apa saja ke saya tiap hari nggak apa-apa. Belajar sama saya pun nggak apa-apa. Tapi perempuan, kalau laki jangan. Tugas kalian para laki-laki inilah untuk membackup para mu'alaf, jangan saya. Saya perempuan loh. Kalian tahu saya menghadapi Kristen. Mental saya sudah menghadapi bagaimana penghujatan orang-orang penyembah manusia loh tiap hari. Jangan tambahin lagi beban saya loh. Saya tadinya mau minta tolong sama kalian untuk membantu saya agar mensupport saya diskusi dengan tidak menghujat di bawah. Jangan lagi tambahkan beban saya. Jangan suruh gini lagi. Waduh, minta maaf. Berat banget bos. Ya, mengurus mu'alaf lebih berat daripada ngurusin oten. Tahu kalian? Ya. Ini saya nggak bohong, saya sendiri mengalami. Mengurus para mu'alaf lebih berat bagi saya daripada ngurusin oten. Kalau oten kurang ajar, maklum kita. Wah, ini oten nih, kurang ajar emang. Saya dikatai pesundal. Tapi kalau udah mu'alaf, gimana kita mau ngelawannya? Mu'alaf? Oh iya ya, dia mu'alaf, nggak ngerti apa-apa. Dimaklumi terus kurang ajarannya. Nah, ini nggak bisa saya nih. Jadi saya agak keras kalau di sini. Makanya saya tidak mau mengurusi mu'alaf. Yang ngurusin mu'alaf yang berkompeten aja lah. Ada tuh Pak Donitan, ada si Julius tuh, banyak lah yayasan-yayasan. Jangan saya bos ya, jangan saya bos. Saya khusus untuk membongkar kesesatan dan mengikis doktrin keliru di benaknya manusia aja. Tolong support saya di situ aja. Akan kiamat negara dunia ini kalau sesuatu itu diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten. Saya tidak berkompeten ngurusin mu'alaf, apalagi mengiring mereka untuk kesini. Wah, nggak bisa. Nggak bisa saya, angkat tangan saya. Bagi saya menghadapi mu'alaf lebih menakutkan ketimbang menghadapi oten. Kalau oten enak kita ngelawannya, jelas oten. Ini mu'alaf, kan nggak tahu yang sudah saya alami apa aja loh. Difitnah sama mu'alaf, mau dilawan sesama muslim.
Dilawan nanti saya yang bodoh, saya lebih Islam, saya lebih paham agama, mereka baru paham agama. Kita yang disalahin, tapi mulutnya parah. Nah, gimana kita? Masa kita mau berantem sama saudara kita sesama muslim? Kita pasti harus ngalah, karena ada kayak gini nih. Mereka kan baru Islam, Ripa. Maklumlah mereka begitu. Nah, gitu nanti. Ujung-ujungnya saya makan hati nanti. Gimana nggak makan hati? Ya kan? Kita manusia biasa. Nah, gitu ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa terlalu mengurusi para mu'alaf. Maaf sekali. Mungkin yang mengurusi para mu'alaf itu ada kapasitasnya sendiri ya, ada tugasnya masing-masing. Nah, itu. Saya kasih ini ya. Saya kasih teman-teman rekomendasi nih yang sudah mengurusi mu'alaf siapa saja. Pertama Pak Donitan tuh. Dia punya namanya Yayasan Garda Mu'alaf. Otomatis apapun kepentingan mu'alaf, insya Allah dia tuh di situ tuh. Pasti banyak tuh yang bantu tuh, banyak donatur-donaturnya yang sudah support. Kedua, pemilik akun EMC namanya si Julius tuh. Dia tuh membantu mu'alaf tuh, dia bantu mau mu'alafnya sakit atau Pak. Ya silahkan kalian mau ikut bantu dia ke sana. Ya, ke sana. Yang ketiga ada MMC itu, yayasannya Bang Zuma tuh. MMC itu kan kalau nggak salah ada mu'alaf-mu'alafnya di situ tuh. Mu'alaf Center namanya. Terus ada yang namanya MCI itu. Jadi banyak saudaraku. Saya ini apalah saya jangankan ngurus mu'alaf, ngurus oten aja saya udah kayak gini ya. Udah saya ngurusin oten aja ya, teman-teman ya, begitu. Nah, saya tuh apa namanya? Saya mau mengambil yang menjadi kapasitas saya saja. Saya tidak berani berada di bukan zona saya. Ya, teman-teman. Dan saya berteman dengan banyak mu'alaf. Dan bahkan saya bangga dengan beberapa mu'alaf. Ada Bang Faruk Sianipar, Masya Allah, Barakallah. Ada yang namanya Aki Gregorius, Subhanallah. Ada yang namanya, siapa lagi ya? Banyak mu'alaf. Kalau saya sebutin mu'alaf favorit saya nanti banyak. Saya mengidolakan mereka tuh. Mengidolakan dalam arti bukan apa ya, bukan berlebihan ya, tapi memang kagum dengan pandangan mereka dan kehidupan mereka. Seperti Greg tuh ya. Greg itu mu'alaf tapi beliau belajar bahasa Arab sampai beliau menjadi pengajar. Itu keren banget. Kalau yang lain tuh Jimen, udah lama nggak saya lihat tuh. Jai juga saya udah lama nggak lihat, nggak tahu saya kemana mereka tuh. Apakah mereka sehat-sehat saja atau tidak, saya tidak tahu ya. Mereka laki-laki teman-teman ya, mereka masih muda laki-laki, dan saya dibatasi untuk terlalu berkomunikasi dengan mereka. Kan saya sudah bilang, terakhir saya terlalu baik kepada mu'alaf itu difitnah, jadi saya takut itu. Nanti dikira saya seperti Lina Wijaya, meniduri orang yang dimurtatinya. Na'udzubillah min dzalik ya, na'udzubillah min dzalik, mengerikan kita. Calvin Rahmat Januari, nggak usah typing itu lagi ya. Saya tidak suka kita membahas personal aja. Biarkan saya menyebutkan nama orang yang saya kagumi. Tidak perlu kalian rekomendasikan orang-orang yang mungkin saya memang nggak kagum gitu. Ya, nggak usah. Kadang tuh saya bingung netizen. Saya sebut beberapa orang misalnya, wah saya seneng tuh duduk sama Nandar. Disebutin nama ini. Lah, kalian seneng sama dia ya seneng aja. Kalau saya nggak seneng jangan dipaksa kan gitu. Kan saya nggak semua seneng sama orang. Contoh nih, saya suka sama Bang Sazan nih, seneng saya sama Bang Sazan nih. Kalau saya bilang saya nggak suka Pak Buda Angon, apa saya benci sama Pak Buda Angon? Kan enggak. Ketika saya bilang saya suka sama Bang Sazan, bukan berarti saya nggak suka sama Pak Buda Angon. Bisa jadi saya lupa sama Pak Buda Angon, bisa jadi memang saya nggak suka sama Pak Buda Angon, bisa jadi saya nggak suka sama Pak Buda Angon, kan? Gitu. Halo, Gobay. Halo Pak Gobay. Oke, turun ya Pak. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Teman-teman, saya seorang wanita itu punya progres kehidupan. Waktu saya masih jahil, Allah mengajarkan saya dengan memiliki pengalaman pribadi yang kelam. Kelam maksudnya itu bukan ini ya, tapi bertemu dengan orang-orang toksik. Tapi saya bersyukur kepada Allah, bertemunya saya dengan orang toksik menjadikan saya semakin menjaga sikap, semakin berhati-hati, memutus komunikasi dengan orang-orang yang tidak perlu bagi perjalanan dakwah saya. Ini alhamdulillah membuat saya semakin berpikir bahwa tidak ada tempat bergantung di dunia ini kecuali hanya kepada Allah. Ya, jadi kita nggak apa-apa Kevin, nggak apa-apa sayang, adikku nggak apa-apa dek ya, nggak apa-apa dek. Jadi kita hanya perlu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada makhluk. Saya pernah punya bestie ya,
Yoga, hentikan typing seperti itu. Kamu tanpa sadar itu kurang ajar sebenarnya Yoga ya. Nih, saya naikin ke atas kamu ya Yoga ya. Dengan kamu typing ayang, kamu typing mau nggak jadi istriku, kamu sedang melecehkan saudari muslimmu, Dek. Ya. Kenapa? Pertama, kamu bisa menggiring opini seolah-olah di antara kita ada hubungan. Komentar bercanda kamu itu bisa menimbulkan fitnah kepada orang lain. Kalau kamu Islam, kamu sedang melecehkan saya dengan secara verbal. Ya, kecuali kamu kenal sama saya. Nih ada orang kenal sama saya nih, ayang katanya. Oh dia kenal sama saya, jadi dia memang sudah terbiasa begitu sama saya dan saya biarkan karena saya kenal orangnya, bukan orang yang kotor pemikirannya. Tapi kalau kamu, saya tidak kenal kamu, tiba-tiba kamu berkata begitu di bawah, sebenarnya kamu sedang melecehkan saya. Nah tapi saya maklum, bisa jadi kamu oten. Ya, oten memang begitu, senang melecehkan wanita-wanita Islam secara verbal karena mereka memang tidak menghargai. Jangankan wanita di dalam Islam, wanita di agamanya sendiri aja tidak dihargai. Ya, gitu ya. Kita di sini saling menghargai. Saya tidak merendahkan kalian, tolong kalian juga tidak perlu merendahkan saya. Kenapa? Saya direndahkan tidak akan rendah hanya karena ucapan kalian. Ya. Saya itu rendah karena value saya. Kalau memang saya tidak bervalue, saya akan rendah sendiri. Allah akan memperlihatkan kepada kalian siapa saya. Gitu. Tidak perlu saya dibongkar-bongkar aibnya sama teman-teman Islam. Nggak perlu saya dijelek-jelek. Kalau memang saya biadab, saya akan kelihatan biadab saja kok. Tenang aja. Yang namanya karakter itu mendarah daging. Karakter itu akan melekat kepada diri kita. Karakter itu sulit untuk dibohongi teman-teman. Karakternya memang penghujat. Dia akan penghujat terus. Dia akan sulit untuk berubah. Apalagi di usia yang sudah 40 tahun. Secara psikologi begitu. Jadi kalau kalian melihat saya ini bukan orang benar, kalian akan melihat itu, ya. Nggak usah repot-repot menjelek-jelekkan saya, akan terlihat sendiri. Halo Pak Bud, silakan perkenalkan nama dan agama. Sampaikan. Saya beragama Islam. Oke. Saya tinggal di Manado. Saya teman saya bertanya Uni, bertanya kepada saya bahwa dia bertanya bahwa kenapa Tuhan kita itu tidak terlihat. Bukan Tuhan kita aja, sebenarnya Tuhan mereka itu nggak kelihatan. Pertama, Tuhan Bapa nggak pernah kelihatan, Tuhan Roh Kudus tidak pernah kelihatan, bahkan Tuhan yang anak yang adalah manusia emang pernah mereka lihat. Tapi Tuhan saya pernah anak itu bertanya. Ya, saya kasih jawaban kepada Anda, Ya, baik, supaya baik, Anda baik. tidak dibohongi mereka. Baik. Sebenarnya Oten itu Tuhannya nggak pernah kelihatan, mereka nggak pernah lihat Tuhannya. Yesus aja yang katanya pernah hadir di dunia nggak ada yang pernah lihat. Coba saya tanya, ada nggak yang bisa membuktikan Yesus pernah dilihat orang? Siapa orang yang pernah lihat Yesus? Bohong itu semua, ya. Yesus itu diklaim pernah hadir ke dunia terlihat, tapi nggak pernah ada yang lihat. Tanya sama seluruh orang Kristen, sebutkan nama orang yang betul-betul pernah bertemu Yesus. Sebutkan namanya. Kata mereka Paulus Uni. Paulus, oke. Bagaimana bentuk? Coba gini. Kalau Paulus pernah melihat orang, siapa orang yang pernah melihat Yesus bertemu dengan Paulus? Namanya siapa? Siapa yang pernah gini? Kamu ngaku sama saya nih, kamu pernah bertemu sama Pak Soekarno. Kalau itu pengakuanmu, kamu bisa berbohong. Pertanyaannya, ada nggak orang yang pernah melihat kamu melihat Yesus, melihat Pak Soekarno? Ada nggak? Nggak ada Uni. Ya sudah, itu bohong ya. Kebohongan itu cuma kebohongan. Kalau klaimnya begini nih, klaimnya Tuhan kami memberikan wahyunya kepada malaikat, maka tidak ada perlu pembuktian bahwa ada orang yang pernah melihat malaikat ketemu Nabi Muhammad, karena kita tidak pernah mengklaim. Tapi kalau mengklaim Tuhan kami pernah dilihat orang, loh, itu harus ada buktinya. Kalau Kristen Tuhannya pernah dilihat orang, harus ada buktinya, karena itu klaimnya. Ngerti nggak? Paham nggak gini? Klaim itu harus dibuktikan. Baik, apakah kita pernah umat Islam mengklaim bahwa Tuhan Allah bisa dilihat di dunia? Nggak pernah, maka kita nggak perlu membuktikan karena kita nggak pernah ngeklaim. Nah, Oten penipu rata-rata. Kenapa mereka menipu? Karena mereka mengklaim Tuhannya pernah dilihat. Lalu kalau kita tanya siapa yang pernah melihat Tuhanmu, mereka nggak bisa tunjukkan nama. Itu cuman klaim doang, klaim teologis namanya, asumsi liar namanya itu, asumsi yang diyakini sebagai agama gitu loh. Nggak ada satupun orang yang pernah melihat Tuhan mereka. Makanya banyak scholar mengatakan Yesus itu adalah tokoh mitologi. Ya. Ya, jurnal yang saya baca itu saya sering tampakkan jurnalnya yang ditulis oleh Oten sendiri, bahwa Yesus, bahkan Yesus dalam ranah arkeologis, jangankan orangnya loh ya, jangankan orangnya loh, peninggalannya loh,
peninggalan si Yesusnya aja itu tidak pernah ada fakta arkeologinya. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pertama nasabnya ada, keturunannya ada. Bukti dia eksis sebagai manusia yang nyata ada, itu ada keturunannya, anak dari jalur Fatimah. Kemudian dia ada secara fakta arkeologi. Ada sebuah koin di abad ke-6 yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Sebagai seorang rasul dia diakui, divalidasi secara bukti-bukti konkret ada. Prasasti berbentuk koin. Banyak, bukan cuma itu, Dome of the Rock. Nah, kemudian surat-surat yang diimani oleh orang Kristen sendiri seperti surat Santa Katrina, walaupun surat itu aslinya sudah tidak ada melainkan salinan, tapi setidaknya diakui. Begitu juga pandangan dari Sabeus yang menyatakan ada seorang nabi dari Arab. Kemudian pernyataan dari Yohanes Damaskus di abad ke-7 bahwa ada nabi yang dianggap palsu oleh si Yohanes ini karena dia menuduh nabi ini. Artinya ada, eksis orangnya. Kalau Yesus itu kan diceritakan sama Tacitus dan Flavius Josephus. Tapi pertanyaannya si Tacitus sama Flavius ini dapat info dari mana? Dan yang dibicarakan Yesus anak Maria bukan? Karena nama Yesus pada waktu itu banyak. Kalau Muhammad satu-satunya Muhammad, ya dia, nggak ada lagi Muhammad lain. Ya, Uni. Nah, artinya klaim bahwa Tuhannya Kristen terlihat itu dusta yang nyata. Karena dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16 tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Coba baca. Terus kata Ya. mereka, Uni, kalau Tuhan kita tidak terlihat, bagaimana dia bisa bagaimana dia bisa menyelamatkan kita dari neraka? Oke, pertanyaannya adalah apakah Tuhan itu harus terlihat dulu baru bisa menyelamatkan? Karena mereka No, saya tanya Anda kan Islam nih, saya nggak butuh orang Kristen, saya butuh iya, Anda memahami. Anda kan bertanya ke saya ketika Iya. Anda ditanya Kristen, saya tanya Ya. balik sama Anda, Ya. apakah Tuhan itu menyelamatkan manusia harus terlihat? tidak perlu. Terus kenapa harus diberikan parameter Tuhan itu bagaimana cara dia menyelamatkan sementara dia tidak terlihat? Betul. Kan aneh. Iya. Aneh kan? Iya. Nah, dengan mengatakan Tuhan tidak mampu menyelamatkan sementara dia tidak terlihat, itu sama saja mengatakan Tuhan Roh Kudusnya Kristen nggak bisa menyelamatkan karena nggak kelihatan. Itu silogismenya itu konsekuensi dari sudut pandang mereka, ya. Nah, dan lagi pula aneh ya kalau ada pernyataan Tuhan nggak mampu menyelamatkan sementara dia tidak terlihat. Saya tanya nih, di tahun 2026 ini Anda pernah melihat Tuhan nggak? Ya, Uni. Di tahun 2026 ini, tahun 2025, 2000 tahun selama Anda hidup pernah lihat Tuhan nggak? Belum pernah, Un. Cuma Jadi nggak ada manusia yang diselamatkan Tuhan berarti? nggak ada. Kenapa Anda terpengaruh dengan pemikiran jahil orang Kristen ini? Karena mereka itu kayaknya mau menjebak saya, Un. Makanya belajar Islam, belajar akidatu awam, belajar esensi Allah, biar Anda tahu bagaimana Allah. Baik, Un. Kalau Anda tidak mengerti bagaimana Allah, maka Anda akan tergiring kebodohannya sama seperti Oten. Kok cara berpikirnya, Tuhan gimana cara menyelamatkannya? Kan dia nggak kelihatan. Lah, emang Tuhan kelihatan selama ini? Emang mereka pernah lihat Tuhannya gitu? Kita pakai fakta realitas saja, nggak usah pakai Quran pun kita bisa menjawab pertanyaan Oten. Karena rata-rata pertanyaan Oten adalah pertanyaan salah. Iya. Kenapa? Karena paham mereka keliru. Bagi mereka itu Tuhannya itu mereka anggapnya justru akan sangat bodoh lah Tuhan sudah menampakkan diri tapi nggak kelihatan. Nah itu bodoh itu. Iya. Kalau ada Tuhan yang sudah capek-capek memperlihatkan diri tapi nggak kelihatan juga, berarti itu Tuhan goblok menurut saya gitu. Ini menurut saya ya, menurut saya. Mereka Ya ngapain dia udah capek-capek memperlihatkan diri, toto orang buta nggak bisa lihat dia kan, goblok banget gitu. Mereka Atau emang juga- dia rasis aja gitu. mereka juga, Uni, terlalu yakin kalau mereka itu sudah pasti masuk Wah, surga. saya nggak peduli dengan keyakinan mereka, Bang. Saya peduli dengan statement mereka aja. Saya tidak peduli dengan keyakinan mereka. Mereka mau PA, mau apa, saya nggak peduli. Itu jujur ya. Jadi jangan membicarakan mereka lah. Kita bicara ucapan mereka terhadap Tuhan, itu yang kita jadikan bahan diskusi di sini. Terlepas mereka PA, botol maksimal, itu bukan urusan saya, bukan urusan Anda. Kita berbahas tentang Anda yang seorang Islam yang terpengaruh dengan pertanyaan dari Oten. Ya, yang Anda tanyakan ke saya. Saya nggak khawatir dengan Otennya karena mereka kafir. Yang saya khawatirkan adalah Anda yang ngaku Islam ini tapi tidak mengerti akidah awam. Mengerikan sekali. Ya, Uni. Tuh. Belajar yang rajin terkait tentang akidah awam. Pelajari itu, Bro. Ya, karena itu yang bisa menyelamatkan. Kalau Anda keliru memahami Tuhan, Anda sama seperti Oten. Baik, Ya. Uni. Terima kasih, Uni, penjelasannya. Siap. Ya. Semoga ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Uni. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sarul. Sehat Bang? Alhamdulillah. Ini mau ngasih penjelasan sedikit sama siapa namanya nih, Uni? Bang Bud. Yang si Boots ya, Boots. Bud. Monggo Bang. Ya, tadi dikatakannya bahwasanya Tuhan itu menjadi manusia dengan cara untuk menyelamatkan. Lalu karena Tuhan itu nggak kelihatan, bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari api neraka? Kan begitu pertanyaannya barusan ya. Iya. Ini Bud, simak baik-baik ya. Yang pertama, api neraka itu ciptaan Tuhan. Neraka itu ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan nggak perlu turun menjadi manusia lalu untuk menyelamatkan manusia. Orang ciptaan dia semua, suka-suka Tuhan. Iya Bang. Dengan cara udah kau nggak kumasukkan, selesai. Dia yang punya aturan gitu. Jadi seolah-olah orang Kristen ini memandang Tuhan itu kayak superhero nih, kayak Superman gitu, datang menyelamatkan manusia gitu. Bukan seperti itu pemahamannya. Tuhan itu superhero itu pun Tuhan yang menciptakan. Jadi kehendak Tuhan, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkehendak sesukanya, sekehendaknya gitu. Mau ini mau kemana, terserah Tuhan. Yang penting mengikuti peraturan Tuhan. Gitu Bud. Jadi bukan pemahaman itu pagan itu, kalau ada memahami dewa jadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia, atau Tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan manusia, malah masuk ke alam maut, bertarung di alam maut supaya membebaskan manusia dari api neraka. Sementara alam maut itu ciptaan Tuhan. Alam maut ciptaan Tuhan, ya nggak perlu Tuhan masuk ke dalam ciptaannya, dimensi ciptaannya. Semuanya di wilayah dia, kekuasaan dia. Jadi dengan mudahnya Tuhan bisa mengampuni. Nggak perlu kayak harus merendahkan, harus membodohi umatnya gitu. Nah ini justru kalau ada Tuhan mesti turun jadi manusia, disinilah Tuhan itu terbatas, tak punya kemampuan. Mesti dia masuk ke lubang semut, harus jadi semut dulu, nggak mesti. Tapi Tuhannya Oten kan bisa jadi memang begitu Bang. Nah ini Nggak, memang Tuhannya saudara kita Kristen itu tidak bisa menyelamatkan manusia kalau nggak jadi manusia. ngomong. Ya, Bisa kasih pencerahan. Sebentar. Ini room saya ya. Oke, mungkin Bud itu dari Bang Sarul dan saya mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan intelektual Anda tentang ketuhanannya. Semoga tercerahkan. Oke, saya turunkan ya Bud. Bang Sarul standby ya. Ya, terima kasih ya Uni. siap. Oke, Leo Mikron, perkenalkan nama dan agama, bro. Agama saya Kristen. Oke, tadi saya mendengar Anda ingin memberi pencerahan. Nah, karena saya Islam, saya diajarkan di agama saya ini untuk meneliti siapa yang menjelaskan kepadamu tentang suatu ilmu pengetahuan. Karena kalau saya misalkannya sakit ambeien, saya berobat kepada dokter THT, itu salah. Ya, jadi Saya mau kasih penjelasan tentang Yesus. bukan agama iya, Islam. sabar dulu dong. Bisa sabar, tenangkan Iya, boleh. Mahagios. Ya. Syarat di sini menjadi narasumber atau jadi orang yang menjelaskan sebuah kaidah ilmu tertentu wajib buka kamera. Oh iya. Ya. Yang kedua harus menggunakan data. Kalau bisa buka kamera nggak pakai data, tetap nggak perlu banyak bicara, hanya boleh bertanya saja. Tapi kalau sudah buka kamera, nanti bisa tunjukkan data. Saya bersedia menemani Anda diskusi sampai 2 hari 2 malam pun saya bisa. Jadi saya bertanya lah. Wah, ngomong lo dari tadi capek-capek saya kasih syarat, ternyata cuma nanya doang. Aduh, gimana ini abangku ini? Kirain tadi udah semangat kali saya mau mendengarkan penjelasannya nih. Ya. Aduh, saya pengen dengerin penjelasan Kristen nih harusnya. Nggak usah buka kamera, nggak usah buka kamera. Oh, nggak bisa, Saya Bang. Ini pakai Bang, polisi syariah. karena memang rata-rata Kristen itu ada Tuhan dalam dirinya aja takut. Saya takut Bayangkan polisi loh. syariah. Makanya saya bingung kenapa orang Sama Kristen ini. takut dengan polisi. Sama Dengar Kim Bang. Jong Un. Iya, dengar Bang. Saya bingung kenapa orang Kristen takut kepada polisi yang adalah manusia sementara di dalam dirinya ada Tuhan. Apakah Tuhannya takut sama manusia? Oh iya pernah, ya Tuhannya memang pernah. Ya pernah Bapak Belur. Mungkin Yesus Tuhannya trauma kali menghadapi manusia ya. Sama polisi kayaknya trauma gitu. Pernah digebukin dulu ya. Oh. Abang kan punya roh Tuhan dalam dirinya. Sipilis kau. Tuhannya Kau 3 kayaknya kena lagi. sipilis, otakmu sungsang. Waduh, saya dibilang kena sipilis. Tahu Abang?
Bang, gak usah marah-marah bang, santai bang, santai. Enggak, saya kasih lihat kau. Bang, usir dulu Tuhan dalam dirinya bang, biar saya debat sama abang. Soalnya kalau ada Tuhan dalam diri abang, saya debat nanti Tuhan abang kalah, malu Tuhan abang, debatnya kalah sama saya. Tamu sungsang. Ya, coba keluarkan dulu Tuhan dalam dirinya. Penyakit sipilis, cek dulu. Iya. Bang, coba abang suruh dulu Tuhan yang kalau udah keluar Tuhan dalam dirinya saya siap nih. Coba sudah siap Nggak belum? perlu. Tuhannya udah keluar belum? Nggak perlu. Nggak Ya perlu. bang, kalau saya debat sama orang Saya Kristen yang kasihan ada dia, Tuhan Bang. dalam dirinya bang, saya nggak enak bang ketika saya menang debat, nanti saya menang debat lawan Tuhannya Kristen, saya nggak enak ya bang. Coba saya mohon dengan sangat, saya mau memastikan apakah masih ada Tuhan dalam diri abang nggak? Masih ada nggak Tuhannya? Ada. Ada. Wah, jangan bang, nanti Tuhannya saya lecehkan di sini bang. Nanti kalau saya Makanya kau maki, penyakit sipilis. iya nanti kalau saya maki abang sama saya memaki Iya. Tuhannya Oten. Nanti Sama kalian kerongkonganmu itu sudah parah itu, sakit Bang, sipilis. misalnya saya maki nih abang nih, itu saya sama saja memaki Pneumahagios dalam diri abang. Nanti bapak Tuhan abang marah, anak Tuhan ngamuk. Gak enak saya dikeroyok sama Tuhan abang yang udah 3. Tuhannya udah 3 parah lagi. Otakmu udah kena Iya, sipilis. kerongkongan dan otak saya itu bukan Bos urusan tadi abang. 4,5. Bang, gini bang, lebih baik saya dikatakan sakit mau mati daripada punya Tuhan yang pernah mati bang. Kalau Saya jujur syarat kena aja. sipilis ngawur omongannya. Lebih baik saya dituduh punya penyakit sipilis tapi punya Tuhan yang duburnya belum tentu aman sama incaran Hansip Romawi bang. Itu ngomong-ngomong orang penyakit sipilis. Loh, saya cuma ngasih tahu, saya nggak masalah abang hujat. Iya, Karena kau bagi ketawa saya tapi sebenarnya sipilismu itu udah menggorogoti. Bang, dikatakan sipilis sama penyakit abeien kayak abang nggak apa-apa. Kamu ketawa Bang, tapi hati saya hatimu takutnya hancur. abang tidak mau memperlihatkan wajah abang karena mungkin sudah ada bercak-bercak HIV di muka abang. Mau kau tendang juga nggak apa-apa. Loh enggak, saya nggak mau nendang abang dulu. Saya lagi terhibur nih. Saya juga khawatir abang kalau buka kamera nanti kelihatan duduknya miring gini karena duburnya sering dipakai sama pendeta. Itulah ciri-ciri orang penyakit sipilis. Aduh, ya bang. Tapi setahu saya ciri-ciri orang penyakit HIV kayak gini nih. Biasanya tuh dia suka nuduh-nuduh orang. Padahal sebenarnya abang kayaknya impoten sama ambeien juga HIV. Rongkongan sipilis. Lihat tuh kau ya, serak-serak Bang, gitu. iya, setahu saya orang yang impoten tuh emosional bang. Karena ketika disinggung keperjakaan atau keperiaannya dia tuh ngamuk bang. Makanya nuduh-nuduh orang dasar kok sipilis padahal dia impoten atau dia ambeien atau Jadi orang jangan-jangan seperti kau ini dia ya, seperti atau abang kau ini ini bisa penyakitnya di ini Indonesia sudah beredar. apa namanya bang Sarul, Gara-gara penyakit negara banyak ini itu, Bang. memang Bang, apa namanya bang benar. Sarul, penyakit yang banyak itu bang, apa namanya kompilasi ya, apa namanya penyakit terkompilasi. sipilis. Komplikasi. Tuh. Jadi abang ini Rongkongan- komplikasi penyakit Saya kasih, ambeiennya jangan kau bercampur hari ini dengan mati. impoten terus ditambah sama Digerogoti HIV. penyakitmu. Jadi Hati-hati abang kita kau. ini teman-teman bisa jadi kemarahannya adalah Zakir karena Naik dia itu. punya nafsu birahi Zakir kepada Naik sekarang wanita kena atau HIV. pria, tapi dia tidak mampu menyalurkannya karena dia punya penyakit impoten. Bisa jadi begitu. Zakir Nah, dia Naik nggak kena bisa buka HIV. kamera. Kenapa dia nggak bisa buka kamera? Karena kalau dia duduk nanti nampak miring ke Elia nanti gini. Kenapa? Duburnya udah bengkak dan bernanah. Makanya Saya- dia nggak saya bisa khawatir memperlihatkan sore nanti wajahnya. nggak ada kau lihat lagi Kalau sore. seandainya Karena dia penyakit memperlihatkan wajahnya ke sipilismu kita, udah diam dulu lah bang, bentar, menggerogoti. saya lagi menganalisa bang, bentar. Ini analisa saya nih. Jadi kenapa saya tanya abang ini nggak mau buka kamera teman-teman, padahal kameranya bisa dibuka. Karena mungkin saja abang ini nggak mau memperlihatkan cara duduknya yang miring. Nanti dia kayak Elia. Kalian tahu nggak Elia dulu waktu pertama live streaming kan gini-gini duduknya. Saya curiga apa kursinya miring atau gimana atau bokongnya tinggi sebelah. Saya pikir gitu dulu. Wah ternyata ketahuan bokongnya bermasalah karena sakit ambeien yang diderita bertahun-tahun. Nah begitu ya. Ternyata Elia itu AIP begitu ya. Ya Bang Sarul silakan. Dulu ku pikir Elia Miren itu cewek loh nih. Gaya ngomongnya pelan halus gitu. Gitu loh. Ya memang benar, curiganya memang betul yang dibilang Uni itu. Kenapa duduknya miring? Ayo. Lalu kenapa dia ngomongnya sahdu gitu ya? Nah, ini menjadi pertanyaan juga sih. Gini loh teman-teman Kristen, kalau memang mau diskusi, naiklah ya. Bertanya dengan baik. Kita umat Islam juga nggak pernah menghujat gitu. Tergantung Kristennya lah.
Kalau mau Tapi main seru kasar loh, ya main Bang. kasar. Tapi aku suka loh Bang, karena sebenarnya tuh aku lagi butuh hiburan juga. Aku butuh hiburan Bang. Tadi menghibur banget loh Bang. Serius loh. Karena gayanya ya Bang ya, saya mau menjelaskan. Buka kamera. Kalau gitu bertanya aja lah. Wah, setelah diulek-ulek ujung-ujungnya mengakui kalau dia ambeien. Kasian ya. Mungkin apa mereka tuh nggak sakit ya duburnya dipakai gitu. Ini gede banget ya kita. Nggak, mohon maaf ya Bang ya. Aku nih kan berpikir ya. Aku tuh mungkin orang yang gampang cepet pikiran tuh kemana-mana Bang. Jadi kalau ada orang cerita misalnya ya, dia sakit ambeien, otakku langsung ini nih. Ambeien kok bisa gitu. Kenapa? Ada Bang teman-temanku, kalau aku dulu pernah Bang, tapi karena buang air besarnya tuh gede karena makanannya tuh tidak teratur gitu kan. Iya. Berserat. Iya, terus aku bilang gini, ini orang-orang ini memang otaknya memang nggak ada ya. Bayangkan loh, pup kita aja bisa menyakiti, apalagi nih mohon maaf, nauzubillah min zalik. Dan itu yang terjadi di gereja. Terbayang nggak sih Bang anak-anak kecil yang mohon maaf ya, nauzubillah min zalik. Ya ini juga menjadi apa namanya ya, concern aku lah. Korban-korban para pendeta yang di gereja itu kan anak kecil rata-rata kan Bang, dan kebanyakan dari mereka tuh anak-anak laki-laki, dan kebanyakan dari mereka itu dipaksa, dirudah paksa dari belakang. Dalam dunia psikologi Bang, korban predator ini itu akan menjadi pemangsa, pelaku jadi besarnya. Kebayang nggak gereja Katolik di belahan dunia manapun itu menghasilkan ratusan ribu korban, dan bayangkan kalau mereka semua jadi predator, itu wah berserak dubur orang di situ semua, itu gak ada ambeien semua mereka. Suatu saat nanti Amerika, Eropa itu mengeluarkan kursi miring, kursi duduk untuk khusus penderita ambeien. Jadi nanti kursinya pas juga banget, kan? Di kursinya itu nanti semua, nanti di Amerika dan di Eropa itu akan ada penjualan kursi khusus untuk para penderita ambeien, karena ada kursi yang untuk lubangnya di tengah-tengah gitu loh. Akan ada nanti itu Bang, karena memang penderita ambeien di situ udah rata-rata merata gitu, semuanya penderita ambeien. Donald Trump pun kayaknya penderita ambeien itu Bang, kayaknya ya, kayaknya gitu. Ujung-ujungnya tuh penderita ambeien anak-anak. Jadi penyakit yang normal bagi anak-anak Yesus adalah ambeien. Ambeien yang bisa memisahkan kita. Aduh. Itu siapa nih ada yang baru naik ini? Oh iya. Halo Pak Khali. Ya. Gak apa-apa teman-teman Oten, nanti saya akan kalau perlu bisnis buat orang Islam nih. Bisnis buat orang Islam jual obat ambeien loh kepada teman-teman kita Oten loh. Halo Khali. Oke, turun dulu. Asal apa ini? Tap-tap layar mungkin. Jadi buat teman-teman Oten yang ambeien, nggak usah marah-marah, nanti ketahuan ambeiennya ya, karena orang yang punya penyakit di dalam badannya itu biasanya ngamuk-ngamuk. Orang secara psikologi menderita sebuah penyakit yang lama di dalam dirinya atau penyakit yang ini, ketika dia itu dia kalau komunikasi dengan orang nggak bisa ke-trigger secara psikologi loh ya. Sama kayak Paulus itu kan diduga epilepsi tuh hipotesanya tuh, makanya dia tuh gampang emosian. Yesus kok emosian ya Bang? Sakit apa ya dia Bang? Iya, ngamuk-ngamuk di pasar. Iya ya. Tapi teman-teman bisa membaca secara psikologi loh. Pelajari ilmu psikologi teman-teman. Kalau teman-teman punya keluarga yang emosional, itu biasanya ada gangguan secara kejiwaan, dan karena biasanya begini, tekanan psikologi atau tekanan sosial, contoh banyak utang, atau bertengkar dengan teman terdekat seperti istri, saudara atau keluarga, tertekan atau bertengkar dengan teman terdekat, biasanya ini nih depresinya begitu. Ketiga, masalah bisnis yang mungkin tidak lancar, keuangan finansial yang tidak bagus, atau ada penyakit yang sedang dideritanya ya, contoh ambeien. Kalau bukan ambeien, HIV misalnya. Nah jadi biasanya orang seperti ini kalau ngobrol sama mereka, kalian kalau ketemu sama orang yang dalam keadaan keuangannya separ, jangan kalian trigger mereka untuk marah, karena kemarahannya itu biasanya lebih parah diluapkan. Kalian akan menjadi tempat peluapan emosinya atas ketidakberdayaannya terhadap dunia ini. Makanya lawan bicara kalian itu lihat, kalau kalian bicara dengan orang yang cakap ya, secara mental cakap, secara finansial cakap, secara fisik juga cakap, maka kalian sulit untuk men-trigger dia emosi, karena bagi dia marah itu perbuatan sia-sia. Itu kenapa Nabi kita tidak gampang marah, karena beliau cakap dalam segala hal.
Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.